Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Weni selaku dosen pengampu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan mengenai geothermal energy development in Indonesia such as progress, challenge, dan prospek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Rifani, NIM 101320018. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Saal Roy NIM 8, berikutnya Rian Haji Rangkuti NIM 30, dan Salsabila Mesya Adisti NIM 117. Next. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah pendahuluan, kemajuan, tantangan, dan prospek. Next. Nah, yang pertama adalah pendahuluan pengembangan di energi panas bumi di Indonesia. Listrik memainkan peran penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Namun, rasio listrik Indonesia saat ini, tahun 2012 hanya mencapai 75,9%, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara di kawasannya. Saat ini pula Indonesia mendekati krisis listrik karena elastisitas listrik pada pembangunan nasional berkisar 1-2% dengan rata-rata 1.286 dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, konsumsi listrik per kapita di Indonesia jauh lebih rendah daripada negara-negara di kawasan yang berarti produktivitas penduduk Indonesia tidak memanfaatkan secara optimal. Nah, pemerintah Indonesia sangat prihatin akan hal ini. Oleh karena itu, diadakan MPTII, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia pada tahun 2011 sampai tahun 2025. Distrik juga mendominasi keseluruhan proyek infrastruktur yang direncanakan sekitar berjumlah 39% atau 669 triliun. Next. Lalu, salah satu upaya yang dibuat pemerintah Indonesia untuk yaitu mengembangkan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan energi biomasa. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan insentif fiskal dan non-fiskal seperti Fast Track Program 1 di tahun 2006 dan Fast Track Program 2 di tahun 2010. Pemerintah menetapkan bahwa bagian panas bumi dari FTP2 adalah 28%. Target ini mudah karena Indonesia memiliki potensi geotermal terbesar di dunia, yaitu mencapai 40% cadangan dunia dan sekitar 27.000 sampai 29.000. X. Nah, yang berikutnya adalah kemajuan dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Asa Alroy. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Fadila Rifani atas kesempatannya. Ya, teman-teman, nomor 2, kemajuan dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Pengembangan geotermal di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 rezim, yakni Prahukum nomor 27 tahun 2003 tentang geotermal, era hukum geotermal, dan hukum panas bumi. 1. Era hukum pra-panas bumi. Pengeboran bumi pertama dilakukan pada tahun 1926 di Kamojang, Jawa Barat. Pada era hukum ini menetapkan sanksi atas perintah Presiden nomor 16 tahun 1974 yang menuntut adanya PDAM dan eksplorasi di Jawa Bali. Sementara di luar Jawa Bali dilakukan oleh pemerintah. 2. Era hukum panas bumi. Pada tahun 2003, GOL mengeluarkan hukum geotermal yang mengubah rezim pengolahan geotermal di Indonesia. Hukum ini memperkuat keputusan Presiden nomor 27 tahun 2000 yang memberikan lebih banyak fleksibilitas pada semua bisnis untuk berjuang dalam bidang energi geotermal melalui proses pelelangan sebelum mendapatkan izin pertambangan geotermal atau IUP. Selain itu, hukum ini memberi wewenang kepada pemerintah setempat untuk memiliki peran aktif dan kesempatan untuk mengeluarkan izin, bimbingan, dan pengawasan untuk mengelola sumber daya geotermal. Hukum ini juga memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat dan pemerintah setempat melakukan survei pendahuluan untuk eksplorasi pengeboran. Peraturan ini menetapkan bahwa sumber energi Indonesia berasal dari energi terbarukan sebanyak 17% pada tahun 2025, yang sebagian besar berasal dari panas bumi. Tapi sejauh ini tidak berjalan sesuai rencana.
Hal ini dibuktikan oleh pembangkit listrik geotermal tetap berada pada 1,226 megawatt dari tahun 2011 sampai sekarang. Yang berikutnya adalah tantangan dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Salsabila Mesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Fadila atas kesempatannya. Saya akan membacakan tantangan dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Yang pertama yaitu upstream side problem. Terdiri dari risiko sumber daya atau eksplorasi. Hal ini karena kurangnya informasi menjadikan investor kurang tertarik, sehingga harga energi panas bumi menjadi tidak ekonomis. Susah mencari investor dan kesulitan finansial. Yang kedua, investasi tinggi pada awal periode. Kegagalan eksplorasi akan menyebabkan kerugian besar. Yang ketiga, tumpang tindih dengan lahan hutan konservatif atau lindung. Yang selanjutnya, downstream side problem. Tantangan dalam downstream side problem yaitu harga listrik panas bumi kurang menarik. Sebelum tahun 2009, harga jual listrik panas bumi sangat bermasalah. Setelah 2009, pemerintah menetapkan harga beli untuk PLN, tetapi tetap bermasalah untuk daerah pelosok. Maka pada tahun 2012, undang-undang diganti untuk menyesuaikan harga secara region. Tentu hal ini menjadi kerugian PLN sebagai pembeli karena tidak bisa negosiasi harga. Adanya pembeli tunggal, banyaknya penjual satu pembeli menyebabkan susah negosiasi harga. Selanjutnya, supporting side problem. Tantangan dalam supporting side problem yaitu yang pertama, sistem birokrasi yang lemah, menyebabkan ketidaknyamanan berbisnis di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari World Bank yang menetapkan Indonesia di posisi 120 dari 189 negara. Yang kedua, kurangnya komitmen nasional. Hal ini dilihat dari ketidakpedulian pemerintah dalam pengembangan panas bumi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran konsumen terhadap pengembangan energi terbarukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Fadila. Nah, untuk yang berikutnya yaitu prospek dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Rian Haji Rangkuti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fadila Rifani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prospek dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Nah, pertama tuh mengenai upstream side problem. Pemerintah berupaya mengurangi masalah di sisi upstream. Kenapa? Karena meliputi risiko eksplorasi sumber daya dan investasi yang tinggi pada periode awal dengan dana panas bumi. Nah, teman-teman juga sudah bisa lihat beberapa rincian yang telah kami cantumkan dalam slide ini. Nah, di sini juga kami akan menjelaskan adanya pembentukan undang-undang yang baru, di mana panas bumi tidak lagi diklasifikasikan sebagai usaha pertambangan sehingga dimungkinkan untuk memanfaatkan hutan hanya dengan izin pemanfaatan jasa lingkungan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai downstream side problem. Masalah tersulit di downstream adalah harga jual listrik panas bumi. Masalah ini coba diatasi dengan diberlakukannya FIT atau Feed-in Tariff sejak kapan? Sejak tahun 2009. Namun aturan ini selalu berubah dan tidak adil bagi pengembangan pertama karena selalu memberikan harga yang lebih tinggi. Nah, keputusan Menteri SDM nomor 22 tahun 2012 juga menetapkan harga tetap yang harus dibeli oleh PLN meskipun harga tersebut sangat menarik bagi pengembangan sekitar 11,5 US dollar sampai 18,5 US dollar per kWh-nya. Namun tidak adil bagi PLN karena tidak bisa menegosiasikan harga. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa aturan ini juga memungkinkan pengembangan pertama melakukan negosiasi ulang harga jual listrik ke PLN sehingga aturan ini juga berlaku bagi pengembangan pertama. Next. Dan di yang ketiga itu mengenai supporting side problem. Permasalahan pada sisi ini yang coba diselesaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Panas Bumi yang baru
mengatur bahwa pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik akan dikelola oleh pemerintah pusat yang sebelumnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Komitmen nasional untuk pengembangan panas bumi cukup baik. Terbukti di mana dengan terbitnya Undang-Undang Panas Bumi yang baru yang lebih mendukung pengembangan panas bumi khususnya untuk pembangkit atau ketenaga listrikan. Nah, dari pembahasan yang sudah kami sampaikan tadi, didapatkan kesimpulan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di Indonesia di dunia dan masih sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk energi pengembangan. Oleh karena itu, Menteri ESDM mengeluarkan undang-undang baru tentang harga jual panas bumi, dana dan insentif lain yang diberikan kepada industri panas bumi yang diyakini membawa perkembangan baik dalam industri panas bumi untuk kelistrikan. Nah, demikian diskusi kelompok yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4, dan saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.